Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan kami dari Universitas Bangka Belitung dari Prodi Arsitektur. Di sini kami akan mewawancarai arsitek Muhammad Jibril yang berlokasikan di salah satu proyek beliau. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Asila Ulia Dirda. Saya Kasih Cadari. Saya Fadil Aula Rizky. Saya Dimas Erlangga. Saya Teddy Bayu Manggala. Saya Surya Saputra. Saya Kelvin Gunawan. Baiklah, kami di sini akan mewawancarai arsitek Muhammad Jibril. Baiklah, di sini mohon sebelumnya di sini saya akan bertanya mengenai profil dari Peridis ya Studio Abang. Boleh dijelasin Bang secara rinci atau secara jelasnya? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril. Saya SMK berasal dari SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Lulus angkatan 2010, terus melanjutkan pendidikan sarjana arsitektur di Universitas Teknologi Yogyakarta. Lulus di tahun 2015 dan membentuk studio 4IDs pada tahun 2015 bersama rekan-rekan arsitek lainnya. Nama saya Suci Heronisa. Waktu SMA saya dari SMA 1 Pangkal Pinang, lalu saya melanjutkan kuliah di Universitas Sriwijaya, Fakultas Arsitektur. Saya bergabung dengan 4Ideas tahun 2018 sebagai arsitek junior. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak Jibril, bagaimana asal mula mendapatkan proyek ini? Jadi asal mula proyek ini ya bisa dibilang saya kenal lama dengan ownernya dan saya bisa dibilang arsitek keluarga mereka ya saya bilang. Karena saya pernah mendesain untuk kakaknya, untuk orang tuanya, bahkan sekarang adiknya. Jadi awal mula dapat proyek ini adalah adiknya itu menghubungi kami dari 4IDs bahwa dia ingin minta didesainkan rumah yang berbeda dari rumah pada umumnya. Dari mulai desain, dari mulai rasa, dari mulai tingkat kenyamanan dan sebagainya. Nah, setelah dia melihat hasil desain yang kami kerjakan untuk kakaknya, dia tertarik menggunakan jasa kami. Nah, itu untuk awal mula perkenalan kami dengan klien kami. Oke, saya di sini akan mau bertanya apa tema dan konsep dari rumah ini. Jadi pada saat klien kami menghubungi atau meminta jasa kami untuk dibantukan mendesain rumahnya, pikiran saya tertantang adalah bagaimana mendesain sebuah rumah yang berbeda daripada rumah umumnya. Yang mana kita tahu rumah umumnya dari segi bentuk, tipologi, dan sebagainya relatif cenderung monoton. Sehingga bagaimana kami berpikir secara kreatif, kita bisa membuat suatu desain yang unik dengan gaya-gaya yang tidak mainstream, artinya anti mainstream, bahwa sebuah rumah itu juga bisa menunjukkan karakternya. Nah, pikiran kami adalah bagaimana kami mengekspos material lokal yang mana cenderung digunakan dan cenderung kadang kurang dilirik untuk diekspos, sehingga kami memanfaatkan material lokal, tekstur material dari spek bangunan yang kita gunakan, sehingga untuk menegaskan karakter industrialisnya sendiri. Nah, itu jadi rumah ini terasa sekali perbedaannya dengan rumah-rumah yang ada di sekitar. Nah, itu konsep dan tema yang kami angkat pada bangunan ini. Jadi Om, ini kan batu batanya termasuk jarang nih kan ditemukan kayak susunan kayak gini kan, kayak nggak biasanya. Itu dapat proses metode rancangan dari mana atau konsepnya ini apa? Jadi pertanyaan cukup menarik ya. Jadi rata-rata desain yang menggunakan spesifikasi material bata itu cenderung mereka menggunakan untuk pasangan dinding yang notabene atau dominannya itu diplester kembali, ditutup. Sehingga saya berpikir secara kritisnya gini. Kadangkala beberapa klien yang kami temuin mereka lebih memprioritaskan menggunakan bata merah. Alasannya karena cenderung bata merah lebih kuat, lebih kokoh ketimbang batako. Tetapi ketika itu ditutup oleh plester atau semen, otomatis kan kita jadi tidak bisa membedakan mana bata merah, mana batako. Sehingga nilai bata merah jadi cenderung tidak ada artinya ketika tidak diekspos. Sehingga saya berpikir
kenapa tidak diekspos dengan menyusun yang custom seperti ini. Padahal secara esensi dalam dinding dan pasangan bata itu adalah esensi cara menatanya. Jadi bagaimana kita menata dengan mempertimbangkan tetap sesuai dengan kaidah tata bata yang baik. Sehingga saya membuatnya seperti ini. Nah, untuk expose agar saya menegaskan bahwa oh ini materialnya bata merah yang cenderung untuk kami expose itu lebih baik ketimbang bataku, sehingga nilai dinding ini jadi lebih arsitektural ketimbang kita tutup dengan plester. Nah, sesuai dengan tema dan karakter yang saya sampaikan tadi, bahwa kami pengen menegaskan bahwa desain ini adalah desain industrialis dengan cara menata bata, mempertahankan esensinya yang sesuai dengan kaidah dalam menata bata. Oke, baiklah. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Jibril tentang pihak apa saja yang terlibat dalam proyek ini. Jadi di dalam suatu proyek itu yang terlibat itu tidak bisa atau tidak cukup hanya seorang arsitek. Jadi nanti ada arsitek senior yang dibantu arsitek junior seperti Suci tadi sampaikan, terus ditambah kita juga dibantu oleh tenaga ahli struktur dari teman-teman sipil, begitu juga dengan tidak bisa kita pungkiri bangunan ini juga tidak terlepas dari tukang ataupun tim pelaksana yang ada di lokasi. Jadi keterlibatan itu semua pihak. Jadi tidak bisa arsitek itu hanya berdiri sendiri sebagai arsitek, tetapi dia juga dibantu oleh arsitek junior, teman-teman dari sipil, itu tidak bisa lepas. Terus juga ditambah dengan tukang-tukang, mandor dan sebagainya. Setelah tadi dari luar dan sekarang udah di dalam, jadi kalau dilihat-lihat kan ruangannya atau enggak sampai di sini, apa sih Bang, kayak bagaimana cara memenuhi misalnya mengerti kebutuhan kliennya, bisa dijelasin nggak Bang untuk sedikit kira? Dalam merancang, salah satu metode yang harus dilakukan di paling awal atau di yang pertama kali adalah interview terhadap klien. Jadi bagaimana kita menginterview klien itu tujuannya untuk mengetahui kebutuhannya, serta untuk melihat apa problematika yang dihadapi klien pada tanah yang dia miliki atau lokasi rencana yang akan dibangun. Jadi pada saat kita interview, kita akan bertanya bagaimana kebutuhan ruang yang dia inginkan, terus problematika apa yang dia rasakan, entah itu dari segi kenyamanannya, sirkulasinya, dan lainnya. Jadi arsitek itu tidak cuman sekedar mendesain, tapi dia juga memahami karakter pengguna, terus sifat, bahkan sampai kenyamanan dan keinginannya. Jadi bisa dibilang arsitek itu care sebenarnya terhadap semua hal. Jadi bukan cuman kita menghasilkan sebuah desain, tapi dia juga harus bisa memperlihatkan bahwa bangunan yang dia desain itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan klien. Nah, itu mungkin. Nah, jarang nggak sih Bang misalnya di saat interview ada sedikit perdebatan antara klien dan juga arsiteknya? Ya, pada saat proses interview ini sebenarnya banyak suka dan duka ya menurut saya. Sukanya adalah ketika klien kita itu asik, ketika mereka mengobrol, menjelaskan, mereka akan menceritakan kehidupan mereka, pribadian mereka, sifat, karakter dan sebagainya. Nah, kadangkala tidak sedikit juga ada beberapa klien kami yang dari Foraidis bahwa ada klien yang kadangkala dia punya pola pikir sendiri. Jadi di sini letak tantangan dan keseruan menjadi seorang arsitek menurut saya. Bagaimana kita memahami orang dengan pola pikir yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, tapi dia menerima desain kita sebenarnya. Jadi kami sering menjumpai hal seperti itu, bahwa ada yang perdebatan dari klien, dia pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Nah, disitulah sebenarnya proses kita menjadi seorang arsitek, berpraktek seorang arsitek, bahwa dalam proses itu kita harus mencoba memahami, menyalami karakter si pengguna. Jadi tidak bisa arsitek itu ego bahwa keinginannya adalah keinginan mutlak, tidak. Tapi bagaimana dia memadukan keinginan klien dengan kaidah arsitektur yang dipahami. Nah, seperti itu. Jadi
disitulah sebenarnya tantangan dan keseruannya menurut saya ya. Mungkin ada tambahan mungkin dari Kalau untuk saya sendiri selama ini waktu kita ketemu sama klien, kalau ada perdebatan biasanya sih kita dengarkan dulu kliennya mau apa. Tapi ketika kita kasih tahu, terus kita berikan teori-teori sesuai arsitektur kepada dia dan dia tetap tidak suka, ya ending terakhirnya memang kita harus mengikuti klien. Tapi tetap kita kasih tahu dulu bagaimana plus dan minus keadaan yang diminta sama klien. Sejauh itu sih seperti itu. Baiklah, saya akan bertanya, kendala yang dihadapi dalam berproyek apa Pak? Kendala ya? Banyak. Harus ditanya kendala. Jadi dalam berproyek ini sebenarnya terdapat perjalanan suka dan duka ya. Jadi memang tidak terlepas dari suka dan duka dalam berpraktek ataupun berproyek. Kendala-kendala yang kami hadapi adalah salah satunya adalah di proses awal, kadangkala bagaimana kita mencoba membuat persepsi dari yang punya rumah, owner, dan kita selaku perencana atau perancang yang memahami kaidah arsitektural, kadangkala sering terjadi ketidaksinkronan. Maksudnya klien punya atau owner punya pola pikir sendiri yang kadangkala bertentangan dengan kaidah-kaidah arsitektur. Nah, sehingga itu menjadi kendala awal. Tetapi bukan menjadi kendala itu menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Nah, disinilah tugas arsitek bagaimana memadukan kendala tadi terkait keinginan klien yang tidak sesuai dengan kaidah arsitektural menjadi kaidah arsitektural, walaupun tanpa harus membuat seolah-olah klien itu merasa ego si arsitek, tidak. Nah, itu tantangannya dan kendala yang pertama. Yang kedua, dalam prosesnya si arsitek tidak cuman mendesain suatu bangunan yang sempurna, tidak. Jadi tidak ada desain yang sempurna, pasti ada kekurangan dan kecacatan. Nah, itu menjadi proses yang mana dalam proses membangun juga itu tidak bisa kita membangun sekali selesai dan langsung berhasil. Dia ada prosesnya, sehingga arsitek itu dalam prosesnya tidak bisa berlanjut dari A, B, C, D, E sampai Z. Tapi kadangkala dia setelah melalui proses D, dia bisa saja balik ke B, ke C, bahkan ke A lagi. Karena memang arsitektur itu adalah proses. Jadi arsitektur itu adalah bagaimana kita berproses dalam mendesain. Apalagi mendesain rumah tinggal itu cukup kompleks menurut saya ya, karena mendesain habit yang punya, kebiasaannya, bahkan sampai sifat dan karakternya. Nah, itu menjadi proses. Jadi arsitektur itu adalah berproses. Di sini saya ingin bertanya kepada Bang Jibril, cara mengasah ngedesain rumah tuh kayak mana ya? Sebenarnya setiap arsitek itu punya metode dan pola pikir serta proses, bahkan punya ciri khasnya masing-masing. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya apa yang saya lakukan selama ini adalah bagian dari proses. Jadi untuk menemukan sebuah desain yang akan saya kerjakan, saya akan berproses mulai dari mencari referensi, mencari preseden, bahkan menganalisis site, menganalisis kondisi, bahkan sampai menginterview tadi bagian dari proses sebenarnya. Jadi memang kalau bisa dibilang arsitek itu adalah proses sebenarnya, sebuah proses menemukan entah jati dirinya, karakternya, desainnya, dan sebagainya. Dan setiap arsitek itu berbeda-beda. Kalau untuk saya pribadi, sebenarnya untuk proses sebenarnya itu mempengaruhi dari jam terbang kita. Jadi semakin lama dan semakin banyak yang kita desain, itu mempengaruhi proses kita desain. Bagaimana peran arsitek
dan jasa arsitek bagi masyarakat dan pembangunan kota. Peran seorang arsitektur dalam merancang kota itu sangat penting ya. Seperti halnya arsitektur tidak bisa tanpa teman-teman sipil. Nah, begitu juga kota tidak bisa tanpa adanya arsitek, perencana wilayah kota atau SPWK dan teman-teman sipil juga. Jadi jika ditanya peran sebenarnya sangat penting karena sebuah perencanaan wilayah dan kota itu berpengaruh sekali bentuk kotanya, terus desain kotanya, bahkan tingkat kenyamanan kotanya dari sebuah perencana, yang mana perencana tersebut akan dibantu atau didesainkan atau dipikirkan oleh teman-teman perencana lainnya, entah itu arsitek, SPWK, dan teman-teman sipil juga kadang untuk membentuk infrastruktur kotanya. Jadi memang perencanaan kota itu sangat penting dan sangat erat sekali kaitannya dengan praktek seorang arsitek, karena dari desain seorang arsitek kadangkala dia bisa menentukan tipologi kawasan, tipologi bangunan, bahkan desain-desain yang memiliki karakter sesuai dengan peruntukan kotanya. Jadi gini Pak, tadi kan kita udah sempat keliling rumah nih. Terus untuk tata ruangnya sendiri itu tuh kelihatan kayak lebih ke semi private. Terus juga saya ingin menanyakan tentang kenapa posisi dapurnya di tengah. Terus untuk lampunya kan sempat ada di kamar anak tuh yang beda, yang kayak ada lebih ke astronomi gitu. Ya, itu mengapa ya Pak? Hal pertama ketika saya mendesainkan sebuah layout ruang yang notabene mungkin terasa tidak umum ya. Salah satunya adalah pendekatan terhadap karakter klien. Jadi klien saya ini untuk rumah Mehos ini sebenarnya dia memiliki kecenderungan yang tadi menjaga area privasinya, sehingga untuk areal kamar, areal ruang publik itu terasa sekali tidak saling berhubungan, karena memang saya menjaga privasi mereka sesuai dengan karakter dan pribadi si klien. Nah, terkait dapur, jadi sebenarnya dapur ini bagi saya area sentral pada desain ini, yang mana dapur sendiri saya mencoba mendesainkan tidak menjadi areal yang kadangkala kan dalam desain yang lain atau yang sering kita jumpai, dapur itu terasa terlalu private, terlalu banyak sekat dan terlalu menjadi sebuah ruang yang terasa mati kadangkala. Nah, saya ingin mencoba merubah citra yang tadi dapur ini sebenarnya adalah mewadahi semua kebutuhan ruang, yang mana ketika ada tamu pengen makan atau minum, dapur itu terasa humble. Jadi terasa banget si yang punya rumah ini se-private-nya dia, sepribadinya dia menjaga di kamarnya saja. Tapi ketika berkaitan dengan areal atau ruang yang bersosialisasi seperti ruang keluarga, ruang tamu, dan dapur, dia menjadi sangat ramah. Jadi untuk masalah lampu ya, saya bilang jadi memang yang punya rumah itu pengen mewadahi apa yang menjadi hobi atau kesukaan anaknya. Jadi penggunaan lampunya memang mungkin sedikit berbeda dengan ruangan-ruangan lainnya, karena anaknya itu suka dengan ya area inilah ruang angkasa dan sebagainya. Jadi anaknya lebih suka explore ke imajinasinya, sehingga ketika mendesain lampu atau membuat lampu seperti ini, harapannya anaknya jadi berimajinasi secara luas, tidak monoton yang taunya lampu cuma ini, sehingga lampu ini menjadi karakter baru bagi si anak sebenarnya. Jadi anak juga sebenarnya di dalam mendesain sebuah kamar tidur untuk anak, kita juga harus berpikir bahwa anak ini harus dikedepankan untuk masa pertumbuhannya sebenarnya. Jadi jangan cuma monoton seperti kamar pada umumnya, dengan memberikan karakter-karakter khusus, bahkan sampai hobi khusus, anak itu cenderung riang sebenarnya. Nah, banyak hal yang bisa kita terapkan dalam sebuah desain. Tantangan terbesar dalam proyek ini seperti apa, Bang? Tantangan terbesarnya adalah menyesuaikan
perbedaan pola pikir antara saya dan klien sebenarnya. Di sini kadang-kala kecenderungan saya sering menjadi perdebatan dengan klien karena pertama rumahnya tidak umum, yang jarang sekali dijumpai ya, entah di sekitaran rumah klien ataupun bahkan di sekitaran site-nya. Sehingga ketika saya mendesain ini, klien seolah-olah kadang bertanya, bisa nggak dikerjakan? Kenapa modelnya seperti ini? Nah, sebenarnya di sinilah tantangan arsitek, bahwa dalam mendesain ini sebenarnya arsitek itu sudah memikirkan dari mulai tadi problem solving kenyamanannya, pribadinya yang private dan sebagainya. Jadi kendalanya adalah sebenarnya bagaimana cara kita mendesain sebuah bangunan mewadahi lebih dari satu pola pikir. Oke, baik Bang. Di sini saya izin bertanya, untuk anggaran rumah ini berapa sih Bang proyek yang satu ini? Oke, mungkin kisaran ya. Di RAB perencanaan kami di angka kurang lebih 600-an, lebih hampir 700-an. Cuman dalam prosesnya bisa jadi berubah karena ada beberapa spesifikasi yang kami rubah speknya, yang kami tingkatkan speknya, ada yang kami turunkan juga. Jadi ya fluktuatifnya range-nya antara 700 sampai 800 seperti itu. Oke, untuk Kak Suci boleh bertanya, apa sih Kak yang buat Kakak pengen masuk arsitek dan apa suka dukanya Kakak selama kuliah sampai sekarang? Kenapa dulu milih arsitek? Sebenarnya saya dulu punya kakak sepupu, dia cewek juga, dia perempuan, jadi dia kuliah arsitektur juga, tapi dia di Semarang. Pertama yang saya lihat tuh dia, kenapa dia bisa mendesain, mengeksplor. Jadi saya ngeliat meja kerjanya dia tuh, dia gambar, kayaknya tuh menurut saya asik. Jadi saya tertarik dunia arsitektur tuh awalnya dari dia. Jujurnya saya nggak tahu arsitektur sebenarnya kayak gimana kan. Awal-awal masuk masih blank karena benar-benar nggak tahu, belum bisa sketsa, belum ngerti bangunan. Karena juga saya kan dari backgroundnya SMA, bukan dari STM ya, bukan STM bangunan. Jadi saya nggak tahu untuk dunia pondasi, kolom segala macam. Jadi benar-benar saya baru belajar dunia arsitektur waktu saya kuliah di Fakultas Arsitektur. Untuk kenapa saya suka, karena tadi saya suka ngelihat sepupu saya tadi. Untuk suka duka selama kuliah, menurut saya kuliah di arsitektur itu berat. Begadang, tugas yang banyak, terus tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman sekitar. Karena kan kita punya jam sendiri. Biasanya kita pagi sampai sore kita kuliah, malam kita harus ngerjain tugas, dimana tugasnya banyak. Apalagi waktu saya di Unsri dulu, di universitas saya, tugasnya itu lebih ke manual. Jadi kita gambarnya semuanya manual, pakai tangan. Nggak ada tuh yang namanya gambar pakai laptop. Jadi itu sih yang lebih suka dukanya. Kenapa sukanya ya? Karena kita bisa belajar mengeksplor, bisa belajar mendesain, bisa ketemu-ketemu orang baru. Tapi kalau untuk dukanya memang kita lebih capek. Karena kita perempuan harus begadang, ngerjain tugas, macam. Oke Bang, izin bertanya juga. Kalau dilihat-lihat kan lantainya ada beberapa macam ya Bang, kayak beda warna. Apa sih mungkin ada makna atau apa yang buat Abang di sini beda gitu? Memang dalam arsitektur itu semua hal itu bisa menjadi konsep ya saya bilang. Jadi kadang-kala dalam membagi konsep, contoh kita bicara ruang ya. Ruang tamu, ruang keluarga itu kan sebenarnya dua fungsi yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita membagi zonanya? Kadangkala ketika kita duduk di ruang tamu, duduk di ruang keluarga yang notabene sering kita jumpai itu terasa tidak ada beda. Karena seringnya mereka disekat oleh dinding yang masif, terus pola lantai yang sama. Nah, sehingga dalam proses mendesain ini, dalam proses membangun, saya berpikir bagaimana caranya ketika orang di ruang tamu dia merasa ruang tamu dengan ruang lainnya punya kesan dan rasa yang berbeda. Salah satu yang saya terapkan adalah pola lantainya. Jadi pola lantainya itu saya bedakan antara ruang transisi dan ruang-ruang lainnya. Sehingga ketika kita berjalan di area ruang transisi seolah-olah kita diarahkan.
melalui pola keramik, pola lantainya tadi untuk menuju ruang yang kita tuju. Nah, jadi memang keramik atau pola lantai itu sangat bisa menjadi konsep arsitektur, salah satunya pembagi zona antara ruang satu dan ruang lainnya. Ditambah desain ruangnya yang juga kadangkala kita perlu membedakan, jangan sampai nanti orang berpikir apa bedanya ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang lainnya kalau kita tidak membuat desain yang terasa berbeda, karena kan secara fungsi setiap ruang itu punya fungsi dan karakter masing-masing. Jadi banyak hal yang bisa kita terapkan untuk membedakannya. Salah satunya pola lantai. Mungkin banyak sekali suka duka dari arsitek kan. Nah, di sini kan kami karena mahasiswa baru sekaligus mahasiswa pertama prodi arsitektur di Universitas Bangka Belitung. Apa sih Bang kayak tips and trick biar kami sebagai mahasiswa baru tuh nggak males atau lebih semangat dalam menggambar, biar lebih terbuka desainnya atau wawasannya gitu. Untuk lebih terbuka ya wawasannya. Sebenarnya tadi balik lagi kita ke proses. Semakin banyak kita mendesain, semakin banyak juga kita mengetahui, semakin belajar. Nanti kan semakin next semester kita semakin ribet ya, semakin rumit yang kita desain. Nah, dari situlah kita berproses bagaimana caranya bisa mendesain yang baik, menemukan kekurangan-kekurangan kita di setiap desain. Jadi di desain yang selanjutnya nanti akan kita perbaiki. Bagaimana caranya supaya semangat? Kalau untuk pengalaman saya pribadi mungkin lebih ke sama teman satu angkatan, satu fakultas di arsitek. Kita bareng-bareng. Dulu waktu saya sih di kuliah dulu kita punya satu studio di mana kita di situ bisa nginep bareng, bisa ngobrol bareng, bisa sharing. Jadi kita benar-benar bisa 24 jam bareng-bareng sama teman kita. Menurut saya sih itu salah satu yang bikin kita bisa semangat untuk kuliah. Karena memang kan tugas kita banyak, ribet ya. Terus banyak juga begadangnya. Jadi salah satu yang bikin saya semangat waktu itu untuk nyelesain kuliah ya karena teman-teman kita bareng-bareng sih kalau saya. Kalau Bang gitu. Ya, kalau bicara wawasan ya sebenarnya bedanya antara orang yang tidak pernah belajar arsitek dengan arsitektur hanya masalah mata kalau menurut saya visual. Jadi sebelum saya kenal arsitektur saya males tuh mikir ada glass block, ada dinding, ada ini keramik dan sebagainya, beda warna dan sebagainya. Saya agak cenderung kurang tertarik sebelum saya mengenal arsitektur. Jadi wawasan itu bertambah seiring dengan seringnya kita melihat karya-karya desain melalui secara langsung, seperti yang kita pernah lakukan itu tur karya arsitektur bisa. Yang kedua melalui internet bisa. Artinya sering-seringlah kita melihat desain dan itu akan menambah inspirasi dan menambah wawasan serta referensi dan preseden bahkan untuk tugas-tugas kita. Nah, terkait semangat ya, semangat sebenarnya kalau saya menjadikannya hobi ya, karena tanpa menjadikannya minat dan hobi sebenarnya itu akan menjadi beban terberat. Jadi arsitektur itu berat. Seperti yang saya bilang, arsitektur itu berat. Seperti Kak Suci bilang juga arsitektur itu berat. Jadi sebenarnya yang menjadikannya berat adalah kita tidak menikmati prosesnya. Jadi sebenarnya jadikan dulu arsitektur itu menjadi sesuatu yang dinikmati, menjadikannya sebuah hobi, menjadikannya sebuah aku pengen banget nih belajar arsitektur. Nah itu dulu semangatnya, karena tanpa itu perjalanan menuju semester-semester berikutnya akan makin berat dan makin terbebani, sehingga tidak sedikit juga yang di angkatanku menyerah. Nah sebenarnya untuk menjaga itu tadi, jadikan ini semangat dan jadikan ini hobi yang menjadikannya hobi yang kita benar-benar niatkan di dalam hati, karena tanpa itu hampir 70% itu butuh itu, soalnya butuh niat dan hobinya. Jadikan arsitektur itu sebagai hobi, dan seiring berjalan waktu kita pun akan terasa gatel nih kalau kita nggak mendesain, tidak membuat semacam referensi dan sebagainya. Nah itu sangat penting sekali. Jadi teman-teman yang di semester 1 yang sekarang lagi menempuh pendidikan, jadikanlah ini hobi. Terus sering-seringlah menambah referensi visualnya,
Dari mulai kunjungan arsitektur silahkan, dari mulai menggunakan media internet juga silahkan, karena itu sangat berdampak sekali bagi proses dalam berkuliah. Dan yang kedua, satu hal yang perlu ditanamkan di dalam hati teman-teman adalah hidup ini pilihan. Jadi kita sudah memilih jurusan arsitektur sebagai jurusan yang akan kita kejar pendidikannya. Ya sudah, terimalah setiap resiko dan konsekuensinya dan jangan jadikan itu beban. Karena kita sudah memilih hidup itu pilihan dan selalu ada risiko dan tanggung jawab yang diiringi oleh pilihan kita. Jadi dan jadikan juga ini bagian dari takdir ya, karena perjalanan saya ngerasa kita memilih itu juga bagian dari takdir. Jadi kalian menjadi mahasiswa itu dan ketemu kami yang ada di sini juga bagian dari takdir sebenarnya. Jadi bahwa itu tidak bisa ditiriskan, tidak bisa disangsikan bahwa itu bagian dari proses kalian berarsitektur dan kuliah. Itu mungkin. Saya mau tanya sama Abang, gaya desain apa yang Abang terapkan ke dalam rumah yang Abang desain saat ini? Untuk rumah ini, gaya desain yang saya coba terapkan adalah industrialis. Jadi gaya desain industrialis adalah gaya desain yang menampilkan tekstur serta materialnya secara langsung diekspos. Nah, saya mencoba menerapkan suatu desain yang rumah itu berbeda dengan rumah-rumah lainnya, yang cenderung mereka menutup sebuah desainnya menjadi biasa, sedangkan gaya industrialis itu bagaimana dia menampilkan karakter dan identitas setiap material yang digunakan menjadi bagian dari arsitektur. Nah, gaya industrialis sendiri cukup jarang dijumpai untuk penggunaan rumah tinggal ya, terutama di wilayah sekitaran kita, karena memang cukup belum banyak yang menggunakan. Sehingga saya berpikir kenapa tidak mendesain sesuatu desain yang unik, yang tidak monoton, sehingga saya menghasilkan desain yang seperti ini. Dan saya mencoba orang ketika melihat desain saya ini terasa, oh kok rumahnya berbeda, dengan mengekspos material-material lokal yang kita jumpai seperti material roster, terus glass block yang sering dijumpai di kamar mandi, ternyata dengan desain arsitektur yang baik bisa menjadi suatu bidang dinding yang menarik sebenarnya. Nah, disitulah sebenarnya proses kreativitas seorang arsitek, bahwa material lokal itu bisa menjadi material yang dapat diandalkan untuk menonjolkan karakter sebuah desain arsitektur. Baik, demikian wawancara kami bersama dengan tim 4ID Studio dalam membahas salah satu proyek tim 4ID Studio. Kami ucapkan terima kasih kepada tim, terkhususnya arsitek Bang Muhammad Jibril dan Kak Suci yang telah berkenan untuk diwawancarai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.